bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Gemuruh, lautan berarus listrik yang bergejolak, sementara guntur kilat berwarna perak bergerak, membentuk busur petir yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tempat itu tampak sangat menakutkan. Lindong tampak seperti sedang menghadapi bencana alam yang besar, ketika dia melihat perubahan yang tidak terduga. Meskipun dia sudah memiliki beberapa kemampuan untuk bertahan di lautan berarus listrik ini, setelah setengah bulan bolak-balik melewatinya, dia juga mengerti bahwa, jika lautan berarus listrik tanpa akhir ini benar-benar menjadi liar dan gila. Cahaya keemasan cerah dengan cepat menyebar dari dalam tubuhnya. Tubuh emas mengkilapnya samar-samar berisi cahaya perak, yang dengan samar berkedip-kedip di dalamnya. Seolah-olah ada cahaya kilat melompat di bawahnya, tampak seolah-olah semakin kuat dan lebih keras. Setengah bulan menjalani penempaan ini, telah memungkinkan kekuatan Lindong mencapai tingkat yang berbeda. Sementara Lindong benar-benar fokus pada lautan berarus listrik yang berputar, Little Marten sekali lagi melintas dan muncul. Matanya sedikit terkejut ketika melihat laut listrik ini. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Lautan berarus listrik bergejolak semakin intens, saat sedang diawasi oleh Lindong dan Marten kecil. Pada akhirnya, kilau lautan berarus listrik yang berwarna perak, tampaknya telah menjadi lebih dalam. Lindong menatap warna yang semakin dalam ini. Matanya tiba-tiba menyusut pada detik berikutnya. Dia menemukan bahwa, bayangan yang sangat besar tampak melonjak dari jauh di dalam lautan berarus listrik ini. Bayangan itu sangat buram tetapi sangat besar. Sekilas, Lindong bisa mengatakan bahwa, semua area dalam radius 10.000 kaki, telah ditutupi oleh bayangan ini. Lindong tanpa sadar merasakan kepalanya menjadi mati rasa, saat dia memikirkan ukuran sosok itu. Segera, dia dengan cepat mundur. Gelombang besar melonjak di lautan berarus listrik, saat tubuh Lindong dengan cepat mundur. Akhirnya, ia mengeluarkan ledakan, dan gelombang raksasa menyapu area sekitarnya. Akhirnya, ia membawa suara yang bisa mengguncang seluruh dunia, saat ia muncul dengan ganas dari lautan. Pada saat itu, bahkan, ruang dari area itu sendiri bergetar karenanya. Gelombang kejut menyapu tubuh Lindong, dan guntur kilat berdiam di sekujur tubuhnya, berulang kali memancarkan banyak busur petir. Meskipun Lindong secara bertahap telah diperkuat, dia masih dipaksa terbang ke belakang sejauh 1000 kaki karena kekuatan liar ini. Baru kemudian, ia perlahan mendarat di lautan yang berarus listrik ini. Kaki Lindong sekali lagi mendarat di lautan berarus listrik, dan dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat sesuatu yang ada di depannya. Segera setelah itu, ekspresinya mengalami perubahan drastis. Benda yang muncul di permukaan laut adalah makhluk yang sangat besar, yang tidak bisa dilihat ujungnya. Tubuh makhluk besar ini berwarna hijau tua, dan ditutupi dengan sisik cerah. Tubuhnya meringkuk dan sekeras baja. Semacam tekanan menakutkan menyebar seperti kekuatan surgawi. Pada saat itu, Lindong merasakan energi mental yang tersisa di sekitar tubuhnya, dipaksa kembali ke istana Niwannya oleh tekanan ini. Apakah ini seekor naga? Gumam Lindong. Mulut Lindong kering saat dia menyaksikan makhluk besar ini. Bahkan, suaranya mengandung sedikit rasa ketakutan di dalamnya. Dia telah melihat banyak binatang iblis yang kuat, termasuk beberapa binatang iblis dengan garis keturunan naga di dalamnya. Namun, jelas ada perbedaan besar antara binatang iblis dan makhluk besar di depannya. Kesenjangan itu sama seperti perbedaan raja dan orang biasa. Di dunia binatang iblis, suku naga misterius dan kuat, jelas sangat berbeda dengan tingkatan binatang iblis lain. Naga hijau, gumam Marten kecil. Marten kecil di bahu Lindong juga terkejut dengan makhluk luar biasa ini yang tiba-tiba muncul. Kilatan khusus segera melintas melewati matanya. Dia menjilat bibirnya dan berkata dengan aneh. Tidak disangka, aku benar-benar bisa melihat naga hijau yang memiliki darah naga ortodoks di tempat ini.
Benar-benar bernostalgia. Sudut mulut Lindong tanpa sadar berkedut saat mendengar kata-kata ini, hewan ini, mungkinkah dia benar-benar memakan naga di masa lalu? Gumam Lindong, Celestial Demon Marten sebenarnya sangat agresif, dan mereka bahkan berani bertarung langsung melawan suku naga yang berdiri di puncak dunia binatang iblis. Marten kecil melambaikan cakarnya, dan cahaya berwarna hitam melingkar melilit Lindong, mengisolasi tekanan kuat pada saat yang sama. Suku naga mungkin kuat, tetapi tidak ada yang tak terkalahkan di dunia binatang iblis. Selain suku Celestial Demon Marten ada beberapa suku kuat lain yang dengan sengaja menemukan masalah dengan mereka. Salah satu contoh adalah, suku burung raksasa mengerikan. Orang-orang itu suka memakan suku naga. Tentu saja, suku naga bukanlah udang yang lemah. Jika suku burung raksasa mengerikan ingin memakannya, suku burung raksasa mengerikan harus membayar harga yang lumayan. Tidak jarang suku burung raksasa mengerikan akhirnya dimakan balik oleh suku naga. Kedua suku itu bisa dianggap sebagai musuh bebuyutan, yang selalu berusaha saling membunuh. Ucap Marten kecil. Lindong menyeka keringat dingin di dahinya. Tampaknya, dunia binatang iblis ini cukup rumit. Mereka binatang iblis sangat berbakat. Mereka memiliki bakat luar biasa sejak saat mereka menjadi tulang, dan memiliki terlalu banyak keuntungan jika dibandingkan dengan manusia. Beberapa manusia kemungkinan tidak akan bisa dibandingkan dengan binatang iblis yang baru saja lahir, bahkan, jika mereka dilatih sampai mati. Haha, tidak terduga bahwa aku benar-benar bisa melihat seseorang dari suku Marten Celestial Iblis di sini. Suara lembut tiba-tiba muncul di atas lautan berarus listrik ini, sementara Lindong sedang menyeka keringat dinginnya. Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mendengar suara itu. Matanya mengikuti suara itu, dan melihat ke atas. Setelah itu, mereka fokus pada kepala raksasa naga hijau. Ada sosok berpakaian hijau di tempat itu, yang duduk dengan tenang. Penampilan sosok hijau itu cukup tampan. Wajahnya juga berisi senyum hangat yang membuatnya tampak cukup halus. Jika tangannya memiliki kipas lipat tambahan di dalamnya, dia pasti akan terlihat seperti seorang pangeran. Marten kecil sama dengan naga hijau ini, mereka hanya roh yang tersisa. Tidak perlu kaget, Marten kecil mengangkat kepalanya, menatap sosok itu dan berbicara kepada Lindong, yang muncul seolah-olah dia telah bertemu musuh besar. Jika aku menebak dengan benar, seluruh dunia ini seharusnya dibuat olehnya. Dia harus menjadi kepala aula naga hijau ini, ucap Little Marten. Hahaha, namaku Kingzi, kebanyakan orang memanggilku Raja Naga Hijau. Sosok berpakaian hijau itu tertawa dan berkata, Raja Naga Hijau, Kingzi, gumam Lindong. Mata Lindong menyatu. Tampaknya, orang ini memang penguasa dari aula naga hijau ini, dan juga salah satu dari orang-orang yang bertanggung jawab atas aliansi Tiangang. Akhirnya, ada seseorang datang ke sini setelah bertahun-tahun. Sebelum kamu, ada juga orang lain yang masuk. Namun, semua tulang mereka akhirnya dimakamkan di lautan berarus listrik ini. Raja Naga Hijau, Kingzi, menundukkan kepalanya, menatap Lindong dan berbicara dengan tersenyum. Lindong dari generasi muda, menyapa Raja Naga Hijau. Ucap Lindong. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Tidak peduli apa situasinya, tidak salah untuk menjadi sedikit lebih sopan ketika berhadapan dengan iblis tua semacam ini, yang telah ada pada zaman kuno. Ini adalah kasus langka, bahkan, jika itu hanya bayangan yang tersisa. Tidak perlu membuang waktu. Bukankah kamu datang ke tempat ini karena warisan dari Green Dragon Hall? Karena bayangan sisa orang ini telah muncul, ini berarti bahwa kamu telah lulus tes naga hijau. Dia harus dengan cepat menyerahkan warisan kepada kamu sekarang. Ucap Marten kecil yang berada di sampingnya, dan melengkungkan mulutnya dengan tidak sabar, sebelum akhirnya, mengucapkan kata-kata itu, sementara Lindong dengan sopan berbicara dengannya. Lindong memutar matanya. Jelas, dia terdiam karena sikap Marten kecil yang jujur. Hahaha, dia benar. Siapapun yang lulus tes Green Dragon memang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan warisan Green Dragon Hall aku. Ucap Kingzi. Kingzi hanya tersenyum di hadapan Marten kecil dengan cara langsung ke intinya. Setelah itu, tatapannya berhenti pada Lindong.
Saat itu, Lindong tampaknya merasakan bahwa tubuhnya telah merasakan sesuatu tanpa menahan di bawah mata pemindaian itu. Lindong jelas tidak dapat menghentikan pemindaian ini, yang berada pada level yang sama sekali berbeda jauh. Namun, tepat ketika dia merasa tak berdaya, jimat batu misterius, simbol leluhur yang melahap dan formasi alam semesta kuno di tubuhnya, benar-benar bergetar pada saat ini. Semacam riak menyebar dengan cara seperti kilat. Ledakan. 2 udara di depan Lindong tiba-tiba meledak. Tubuh King Zi, yang duduk di atas naga hijau, juga sedikit gemetar. Matanya seperti air yang tenang, akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Bocah kecil ini, jika dilihat dari permukaannya, mungkin terlihat biasa-biasa saja, tetapi dia bukan seseorang yang bisa kamu lihat secara acak di kondisimu saat ini. Mungkin saja, jika itu adalah tubuhmu yang sebenarnya, yang melakukannya secara pribadi, ucap Marten kecil. Marten kecil berkata dengan aneh. Hahaha, sepertinya aku salah menilai dia. Tidak terduga bahwa, harta seperti itu benar-benar tersembunyi di dalam tubuhnya, ucap King Zi. Kejutan di mata King Zi berlangsung sesaat, sebelum benar-benar menghilang saat dia tertawa pelan. Baiklah, mari kita hentikan omong kosong ini, cepat serahkan warisannya. Marten kecil melambaikan cakarnya dan menekankan. King Zi tersenyum dengan halus. Dia segera mengangguk dan berkata, karena kamu bisa datang ke tempat ini, kamu memang bisa mendapatkan warisan Green Dragon Hall. Namun, kamu punya 2 pilihan. Ucap King Zi. Oh, Lindong sedikit mulai saat dia mengangkat matanya. Jika orang biasa telah tiba di sini, dia tidak akan memiliki pilihan kedua. Namun, kamu tampaknya sedikit berbeda. Ucap King Zi sambil tersenyum, dengan cara yang menunjukkan ada makna yang lebih dalam. Dia segera melambaikan lengan bajunya, dan 2 cahaya hijau bergegas keluar dari lengan bajunya, sebelum melayang di langit. Ini adalah 2 seni bela diri terkuat di Green Dragon Hall. Mereka bisa mencapai tingkat seni bela diri jiwa kelas tinggi. Jika kamu berhasil mempraktikkannya, kemungkinan tidak akan menjadi masalah untuk menantang orang lain di seluruh level. Ucap King Zi, 2 seni bela diri jiwa tingkat tinggi. Gumam Lindong. Lindong kaget. Dia tidak berharap King Zi ini begitu murah hati, dan mengeluarkan 2 seni bela diri jiwa kelas tinggi. Jika ini di dunia luar, kemungkinan bahkan, sekte super itu tidak akan bisa mengendalikan diri mereka sendiri, dan akhirnya memperebutkan mereka. Apa pilihan lain? Tanya Lindong. Lindong memantapkan matanya. Dia tidak secara langsung menerima 2 seni bela diri. Sebaliknya, dia bertanya sekali lagi. Itu adalah warisan dari Green Dragon Hall. Ucap King Zi. King Zi tersenyum menatap Lindong dan menjawab, pilihan lainnya adalah, warisan dari aku sendiri, King Zi. Ini menyebabkan tidak hanya Lindong yang terpana. Bahkan, Marten kecil di sampingnya sedikit terkejut. Apakah King Zi ini bukan anggota Green Dragon Hall? Aku tidak bisa menjelaskan dengan jelas masalah yang terjadi pada zaman kuno kepada kalian berdua. Jadi, yang mana, yang akan kamu pilih sekarang? Ucap King Zi. King Zi melambaikan tangannya dan tidak memikirkan topik ini. Sebaliknya, dia hanya menatap Lindong. Lindong sedikit mengaitkan alisnya. Dia merenung sejenak sebelum perlahan menjawab, yang terakhir. Yang terakhir secara alami mengacu pada warisan darinya, King Zi. Meskipun Lindong tidak menyadari identitas yang tepat dari King Zi ini, orang ini tampaknya sangat kuat. Hahaha, anak kecil yang pintar. King Zi menyeringai sambil tersenyum. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan berkata, baiklah. Namun, jika kamu gagal memenuhi harapan aku, ketika kita bertemu di masa depan, aku akan mengambil kembali segalanya dari kamu. Lindong baru saja akan mengangguk ketika dia tiba-tiba pulih. Dia berteriak kaget, apa? Kita bertemu di masa depan. Apa kamu belum mati? Ucap Lindong. Bertemu kembali. Apakah orang yang di depannya bukan seseorang dari zaman kuno? Pada saat ini, dia kemungkinan sudah mati begitu lama, sampai tidak ada yang tersisa. Bagaimana mungkin mereka bisa bertemu? Gumam Lindong. Senyum aneh muncul di wajah King Zi, ketika dia menyaksikan tatapan tertegun dari Lindong dan Little Marten, lalu dia dengan lembut berkata, siapa yang memberitahumu bahwa aku sudah mati?
Di atas lautan bewer arus listrik yang luas, awan hitam bergulung-gulung sementara banyak petir menghujani awan, menutupi langit dan bumi dalam prosesnya. Gemuruh-gemuruh guntur memanjang ke bawah dari langit sampai ke cakrawala. Di suatu tempat, di lautan berarus listrik, suasananya tampak membeku sesaat. Dua tatapan penuh keheranan terfokus dengan curiga, pada sosok yang duduk di atas kepala naga hijau itu. Untuk sesaat, pikiran mereka tampak agak buram. Kingzi tidak berbicara lebih jauh. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya, dan tersenyum lembut sambil melihat ke arah Lindong dan Little Marten. Di bawah tatapannya, Lindong akhirnya kembali ke akal sehatnya. Ekspresi rumit terlihat di wajahnya, saat dia menatap Kingzi. Dia kemudian bergumam, bagaimana mungkin? Itu memang tidak mungkin. Kingzi pasti seseorang dari zaman kuno. Tidak ada yang tahu berapa lama dia masih hidup. Faktanya, bahkan, tulang-tulang para praktisi dari garis waktu itu akan tetap ada sampai hari ini. Bagaimana mungkin seseorang pada saat itu masih hidup? Tidak mungkin bagi individu biasa untuk hidup begitu lama. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk para praktisi super, yang telah melampaui hidup dan mati. Little Marten perlahan menjelaskan, hingga akhirnya tersadar. Namun, tingkat seperti itu dianggap sangat langka, bahkan di zaman kuno, ucap Marten kecil. Melampaui hidup dan mati, gumam Lindong sambil bergidik memikirkan hal ini. Gagasan pada tingkat seperti itu, memang benar-benar asing baginya. Mungkinkah lelaki tua bermata hitam yang dia temui sebelumnya di Great Wastelands Ancient Tablet, berada pada level seperti itu, ketika dia berada di puncaknya? Tampaknya, naga hijau Kingzi ini memang misterius. Menurut apa yang aku ketahui, ada bencana di surga dan bumi, pada zaman kuno. Selama periode itu, banyak praktisi elit meninggal. Ucap Marten kecil, lalu menghela napas dalam-dalam. Bencana, ucap Lindong kaget. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba teringat akan penglihatan zaman kuno dari salah satu jasad, yang tersisa di Great Wastelands Ancient Tablet. Entitas gelap dan jahat yang tidak dikenal itu, dan bahkan lelaki tua bermata hitam itu, yang memiliki simbol leluhur yang melahap, sangat sulit untuk dihadapi. Mungkinkah ada hubungan antara kedua peristiwa ini? Gumam Marten kecil. Hahaha, tampaknya, ingatan warisan suku Celestial Demon Marten tidak sepenuhnya hancur, kamu masih ingat bencana kuno. Kingzi terkekeh pada saat ini. Namun, Lindong menemukan bahwa mata individu misterius ini agak serius ketika mendengar kata bencana disebutkan. Jelas, bencana itu tampaknya merupakan peristiwa yang tak terlupakan baginya. Saat Lindong memikirkan ini, dia diam-diam gemetar ketakutan. Apakah malapetaka yang diklaim begitu menakutkan, sehingga, bahkan seorang praktisi luar biasa seperti Kingzi akan begitu takut padanya? Selama waktu itu, semata-mata karena keberuntunganlah aku bisa bertahan. Haha, tentu saja, kekuatan aku pada waktu itu tidak dianggap terkemuka di surga. Hanya setelah periode waktu itulah, aku dapat mencapai beberapa pencapaian. Jika tidak, aku khawatir tidak akan mudah untuk bertahan hidup melalui bencana tersebut. Ucap Kingzi. Kingzi tertawa polos. Kemudian, dia kembali sadar, dari mengenang ingatan masa lalunya, dan menatap Lindong dan berkata, kamu cukup ambisius untuk menginginkan warisan aku. Namun, aku harap kamu memiliki bakat yang dibutuhkan untuk melengkapi ambisi kamu. Mata Lindong sedikit membeku. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia menangkupkan tangannya ke arah Kingzi. Setelah melihat ini, Kingzi mengangkat alisnya. Kemudian, dia melepaskan telapak tangannya dari jubah hijau. Cahaya hijau berkilau berputar di jari-jarinya. Kingzi mengarahkan jarinya keluar, sebelum seberkas cahaya hijau mengalir keluar tanpa batas, dan membentuk naga hijau mini di udara. Sisik pada naga hijau berkilauan. Melalui tampilan kekuatan itu, bahkan, Lindong bisa merasakan aura bahaya. Warisan yang akan kuberikan padamu terkandung di dalamnya. Apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak, akan tergantung pada kemampuan kamu sendiri. Ucap Kingzi. Kingzi berdiri dari kepala naga hijau, dan melambaikan lengan jubahnya dengan ringan. Segera, Green Dragon Mini meraung ke langit. Saat meraung, awan hitam di langit mulai berputar, dan berguling dengan panik. Lalu, banyak petir mulai jatuh dari langit berulang kali. Ledakan.
2R. Seluruh langit dipenuhi dengan halilintar, dan sisik-sisik pada tubuh naga hijau mini menjadi semakin menyilaukan. Pada saat itu, dengan sapuan ekor naganya, petir di langit meledak. Saat petir meledak, naga hijau berubah menjadi seberkas cahaya hijau. Disertai dengan gelombang kejut yang merusak, itu melesat ke arah Lindong dengan kecepatan kilat. Bahkan, sebelum cahaya hijau mencapai permukaan laut, lekukan besar yang sedalam beberapa ratus kaki sudah dibuat di lautan berarus listrik, di tempat Lindong berdiri saat ini. Cahaya hijau terlintas pada pupil mata Lindong. Wajahnya menjadi semakin fokus juga. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam berkas cahaya hijau. Jika dia terkena cahaya itu, bahkan, jika dia memiliki tekad yang kuat untuk hidup, dia akan mati di tempat. Namun, pada saat ini, jelas tidak mungkin untuk mundur. Jika dia menginginkan warisan, dia harus mendapatkan pengakuan King Zi. Tampaknya, serangan yang masuk ini adalah ujian King Zi. Jika dia tidak bisa menahan sinar cahaya hijau, dia hanya bisa patuh menerima warisan Green Dragon Hall. Mengingat kesombongan King Zi, dia tidak akan puas untuk memberikan warisannya kepada individu yang biasa-biasa saja. Pada saat ini, lonjakan Yuan Power, energi mental, dan daya devouring, semua diaktifkan dan disalurkan dengan panik oleh Lindong ke formasi alam semesta kuno pada dantiannya. Hua, 5 pilar cahaya berwarna hitam keluar dari tubuh Lindong, dan meledak ke arah langit. Awan hitam di langit sedang terkoyak, dan petir di dalam awan hancur oleh pilar cahaya. Energi ini, gumam King Zi. King Zi memeriksa pilar cahaya yang ditembakkan dari tubuh Lindong, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ini benar-benar kekuatan fusion. Yuan Power, energi mental, dan devouring power. Melahap simbol leluhur, gumam King Zi. Keheranan di mata King Zi semakin jelas. Pada saat yang sama, kekuatan visinya agak ganas. Dengan satu tampilan, ia dapat mengidentifikasi 3 jenis energi, yang merupakan kekuatan fusion Lindong. Aku tidak pernah berharap bahwa, simbol leluhur yang melahap berakhir di tanganmu. Apakah lelaki bermata hitam itu mati juga? King Zi bergumam ketika matanya agak gelap. Tangan surgawi sepi yang besar terpencil. Teriak Lindong. 5 pilar cahaya hitam keabu-abuan melonjak ke langit, dan terwujud menjadi 5 jari besar kuno hitam keabu-abuan. Kemudian, jari-jari besar berbaris bersama, dan membentuk tangan besar hitam keabu-abuan yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Setelah tangan besar terbentuk, ketiadaan yang mengikuti pembentukan tangan besar itu meledak. Bayangan samar-samar dari langit dan bumi muncul sekali lagi. Tangan surgawi terpencil yang sangat terpencil. Ini adalah seni bela diri paling kuat yang bisa digunakan Lindong. Dan sekarang, energi yang memicu seni bela diri ini, adalah energinya yang paling kuat, kekuatan fusion. Dengan kata lain, gerakan ini adalah senjata yang paling kuat. Great Desolate memenjarakan tangan surgawi. Seni bela diri Kaisar Desolate besar. Orang yang tak terduga, ucap King Zi, sambil menatap bayangan kosong dengan tatapan rumit di matanya. Sunyi. The Yuan Power di mata Lindong hampir menggumpal menjadi zat padat, dan menyembur keluar dari matanya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat pertempuran. Dia mengangkat kepalanya tanpa gentar, dan menatap sinar hijau yang masuk. Kemudian, tanpa rasa takut, dia melangkah maju dan mengepalkan tinjunya. Tangan hitam keabu-abuan yang sangat besar di langit, kemudian datang mendesing juga. Bum-bum, ada suara gemuruh terus-menerus di atas laut listrik. Seolah-olah seluruh laut terangkat oleh tangan besar. Di bawah pengamatan 3 orang di tempat kejadian, tangan besar itu berdesing ke bawah, dan bertabrakan dengan ganas dengan sinar hijau. Ketika tabrakan terjadi, sepertinya dimensi ruang pun bergetar. Gelombang pasang setinggi beberapa ratus kaki, yang terbuat dari cairan listrik, tersapu. Gelombang besar ini memukul mundur Lindong, yang berdiri paling dekat dengan titik bentrokan, beberapa ratus meter ke belakang. Untungnya, dia bisa beradaptasi dengan cairan listrik, setelah melalui pelatihan setengah bulan. 2R. Meskipun Lindong mengetuk kembali, tatapannya masih tertuju erat ke arah bentrokan. Kemudian, dia mendengar suara gertakan ringan. Segera setelah itu, dia menyipitkan matanya, dan ekspresi terkejut meluas ke seluruh wajahnya.
Itu karena, seni bela diri yang kalah dan meledak, adalah sinar hijau tak terbatas itu. Keluar semua pada seni bela diri yang paling kuat, Lindong jelas memperoleh kemenangan pada serangan pamungkasnya. Pecahnya cahaya hijau sangat cepat dan keras. Dalam hitungan detik, itu benar-benar hancur, dan pelangi berwarna hijau samar mendesing keluar dari ledakan. Akhirnya, itu menembak ke arah Lindong dari jauh dan melewati tubuhnya. Cahaya hijau menelan tubuh Lindong. Namun, dia sepertinya tidak menderita luka apapun. Pada saat dia disambar pelangi berwarna hijau, dia bisa merasakan serangkaian informasi tak terbatas, yang dengan panik melonjak ke dalam otaknya. Lindong membuka lengannya, dan membiarkan cahaya hijau menghancurkan kekacauan di tubuhnya. Sementara itu, dia memejamkan matanya, dan terus menerima sejumlah besar informasi yang melonjak ke otaknya. Akhirnya, informasi yang mengalir deras ke otaknya menyatu, dan membentuk 5 kata kuno berwarna hijau tua. Green Heaven Materialist Dragon Skill. Kata-kata kuno itu agung dan misterius. Secara tidak jelas, tampaknya ada aura mengesankan yang tak terlukiskan merembes keluar dari kata-kata tersebut. Ini adalah warisan dari King Zi, gumam Lindong, lalu. Bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.